好，我们今天呢，要研究的是第34章成大章。Hari ini kita akan membahas bab yang ke-34 dari kitab Tao-te, yaitu menjadi besar atau menjadi agung, menjadi mulia. 对，怎么样子才能够成就这个这样伟大、这样大的一个道？Bagaimana bisa mencapai prestasi atau meraih sebuah kemuliaan Tao？第一句呢是大道泛兮这个大道呢充满了整个宇宙。Karena Maha Tao ini memenuhi semua jagat raya。它在天地在它的里面。Rasanya langit dan bumi itu berada di dalam jagat raya ini。所以我们人呢在这个道里面呢，你可以左可以右Sehingga Tao ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dijalankan atau dipakai dalam kehidupan ini。因为我们道在我们里面，我们在道里面。Karena kita merupakan bagian daripada Tao。我们想要往左边就往左边，想要往右边就往右边。Kita mau ke kiri akan ke kiri, kita mau ke kanan akan menuju ke kanan。我们在道里面呢是自由自在的。Kita berada dalam Tao, berada dalam sebuah kebebasan。万物呢万物呢这个视之以生而不死这个就是说天地万物依赖它生长。Jadi bahwasanya semua makhluk hidup bergantung kepada dia untuk bisa tumbuh, berkembang dan menjalani hidup。这个道呢不会推迟。Dan Tao ini tidak akan menolak atau melepaskan tanggung jawabnya untuk hal itu。这个，但是这个生长万物之后呢，这个道呢也不会去不会去占有。Tao ini walaupun dia punya kuasa yang maha besar, karena dengan adanya dia barulah aneka kehidupan ini atau aneka makhluk ini bisa tumbuh, berkembang, menjalani hidup. Tapi dia punya jasa begitu besar, dia tidak akan menguasai atau mau memiliki daripada semua makhluk itu。不会说这个是我生长的这个是我生长的我的是我的他没有这样子的心态。Tao tidak akan menunjukkan bahwa dia punya sikap yang karena dia sehingga bisa jadi seperti itu. Karena dialah sehingga segalanya itu bisa hidup. Dia tidak akan menunjukkan hal itu atau memperebutkan sehingga punya hal seperti itu。那如果是我们人呢，我们就会去这样子，不单是要去占有，而且呢要争功、争名、争利争地盘apalagi kalau kita manusia, kita pasti akan berebut dengan apa? Saya yang paling berjasa, saya yang paling berkuasa, saya yang harus punya wilayah yang lebih besar, saya yang punya keuntungan yang lebih besar. Jadi berusaha merebut atau berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih。这个他不认为说我这个就是天地万物的主人他没有这样的心。tidak punya hati atau tidak punya kondisi yang mengatakan dia itu adalah penguasa daripada semuanya。
就是因为他没有这个占有的心呢，所以呢，他就怎样子，心量就很大很大很大，就很伟大这样子。Dikarenakan dia tidak memiliki hati yang menguasai memiliki, sehingga dengan kata lain dia punya hati yang maha luas, maha lapang, maha toleran, dan dia punya hati yang maha bisa tenggang rasa. 那反过来讲呢，因为呢，他没有这个欲望，没有这个占有的欲望。Sebaliknya, atau dengan kata lain, karena dia tidak punya hasrat untuk menguasai, 也没有这个怎样这个争功的这个心态。dia tidak punya sikap hati yang ingin memperebutkan jasa. 所以好像呢很渺小的感觉。Sehingga nampak dia itu kecil sekali, mungil. 万物生长之后呢，都归向他。Dan semua makhluk kehidupan itu mengabdi atau mengarah kepada dia karena dia punya jasa yang sangat besar. 可是呢，他却呢这样子没有去当这个万物的主人，他就没有。Tapi dia tidak mau menjadi tuan daripada semua makhluk itu tadi. 让万物呢自己生长。Dan dia membiarkan semua makhluk tumbuh dan berkembang sendiri. 所以老实说，这个才是真正的伟大。Inilah yang dikatakan oleh Nabi Lao Tzu sebagai kemuliaan yang terbesar. 那这个是以圣人终不为大，故能成其大呢？就是说，这个就好像跟圣人，因为看到天，看到这个他了解道，然后看到天地运转，他也是学习这个道。Para nabi mereka melihat daripada langit dan bumi ini, bagaimana jagat ini bekerja. Jadi dia melihat perputaran daripada jagat raya ini. Jadi mereka meneladani perputaran daripada jagat ini atau langit dan bumi ini. 牺牲自己这个奉献这个他的这个生命给众生。Mengorbankan dirinya sendiri artinya mensumbangsikan kehidupannya untuk umat. 但是呢，他却没有说这个好像自己很伟大，他没有这样子的感觉。Tapi dia tidak akan mengatakan aku betapa mulia karena saya sudah bersumbangsi untuk umat. 甚至于呢，我们人呢常常怎么样子，很多给他诽谤给他那个侮辱可是呢，这个圣人这个他爱众生、救助众生的心呢，没有变。Tapi orang atau sosok nabi ini, dia bukan cuma itu, dia juga menerima hinaan daripada orang lain, terima fitnah dari orang lain, tapi dia punya hati tidak berubah, dia tetap berdedikasi untuk umat. 所以是因为圣人的这个心呢，就是完全跟道呢融合为一体，所以呢也是一样像道一样的伟大。Ya, dikatakan hati daripada nabi itu seperti Tao, dia bersinergi atau dia menyatu bersama seperti Tao, jadi sungguh mulia adanya. 这一章呢在告诉我们那个道呢，它是生长万物，但是呢，它不主宰万物，它让万物呢自己呢去自由成长。Jadi dengan bahasa lain, Tao ini dia memberikan faedah kepada pertumbuhan daripada semua. Jadi dia memiliki jasa untuk hidupnya semua makhluk, tapi dia tidak mau menguasai makhluk-makhluk itu. Dan dia membiarkan mereka bisa tumbuh berkembang secara mandiri. 就好像我们人一样上帝生我们人创造我们人类可是呢，他让我们人类呢去自由发展。Sama seperti Tuhan menciptakan kita umat manusia, membiarkan kita umat manusia
atau memberi kebebasan kepada kita manusia untuk tumbuh dan berkembang. 你要做什么都可以，你要做好做坏都可以。 Kamu mau berbuat baik, oke. Kamu berbuat yang tidak baik juga oke. 上之前是有一个设定啊，那个因果在这里面，你种什么因得什么果啊。 Di dalam hal ini kita akan mengenal namanya hukum sebab akibat. Apa sebab yang kita tanam atau benih yang kita tanam, itulah buah atau akibat yang akan kita tuai. 你也可以学习像圣人一样的伟大。 Kita juga bisa belajar kemuliaan daripada sosok Nabi. 你也可以做一个平凡的人。 Kita juga bisa menjadi orang biasa. 完全在我们自己的选择，上帝呢没有勉强我们。 Semua berada dalam pilihan kita. Tuhan tidak akan memaksa kita untuk memilih. 可是呢，上帝呢又是怎样子？又是爱我们的，道呢又是怎样子？道呢有一定它的规律，可是上帝呢又是疼爱我们。 Atau dia punya aturan main sendiri, atau dia punya sebuah aksioma sendiri. Tapi Tuhan itu maha mengasihi putra-putrinya. 各位知道吗？这个道就是上帝的，各位都知道了哈。 Tentunya para budiman mengetahui ya bahwa Tao ini sebenarnya adalah Tuhan juga. 那为什么又叫道又要叫上帝呢？Tapi apakah kita mengetahui kenapa Tao ini disebut juga sebagai Tuhan? 在我们道场又叫老母 Di dalam wadah ketuhanan disebut sebagai Laomu. 那这个道呢，很多的这个名称Tao sungguh banyak penyebutannya. 因为它有这个万物的主人但是呢，它就是不占有。 Jadi dia adalah Tuhan atau daripada yang memberi hidup bagi semua makhluk, tapi dia tidak menguasai semua makhluk itu. 是因为他是万物的主人，所以叫做上帝，有一个主叫做上帝。 Dikarenakan dia adalah penguasa dari semua makhluk, maka disebut sebagai Sangti. Secara harafiah itu diartikan sebagai Ti. Itu adalah kaisar yang atas, jadi artinya ya Tuhan itu. 那也像这个爸爸妈妈的爱一样。 Jadi sama seperti kasih daripada ayah dan bunda. 也是希望我们呢，这个能够怎样子从这个宇宙当中呢去体会真理。 Yaitu berharap agar kita melalui jagat raya ini kita bisa memahami hakikat kebenaran. 这个真理就是我们哲学家讲的啦那事实上就是让我们体会上帝啦，体会这个道啦。 Hakikat kebenaran ini adalah bahasa dari ilmu filsafat. Jadi tidak lain sebenarnya punya maksud agar bagaimana kita bisa menghayati kemuliaan Tao ini. 可是现在的人呢，又是怎样子？又是讲究科学，一定要有证明Tapi kita manusia modern sangat menjunjung tinggi namanya ilmu pengetahuan, sains itu. Jadi semuanya harus punya pembuktian ilmiah. 所以呢，科学家能够证明这个宇宙间呢充满能量。 Jadi para ilmuwan bisa membuktikan bahwasanya di jagat raya ini penuh dengan energi. 就好像我们现在用网络上课，为什么能够用网络上课呢？ Sama seperti kita sekarang bisa menggunakan internet untuk melangsungkan kelas kita. Mengapa kita bisa melakukan seperti itu? 除了是该有的设备之外，最主要就是宇宙间呢充满那种能量，我们才能够利用这个能量来传播信息。 Jadi selain kita punya hardware dan software, juga adanya sebuah media yang punya energi yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menyampaikan atau mengirimkan informasi. 所以我们
这个一般人不容易相信，所以就造了很多的罪过错。Dikarenakan kita orang biasa tidak mudah untuk mempercayai, sehingga kita terjerumus di dalam apa? Melakukan kehilafan, kesalahan dan dosa. 那现在的科技呢又那么厉害， Lagi pula sekarang ilmu pengetahuan teknologi begitu maju, begitu hebat. 现在的科技呢制造那个武器能够毁灭这个地球呢好几百遍了好几百次的毁灭。 Misalkan senjata pemusnah massal itu beberapa beratus-ratus kali ini dia musnahkan pun bisa dengan senjata pemusnah massal yang mereka ciptakan. 可是我们大多数的人还是迷迷糊糊不晓得呢。 Tapi banyak di antara kita masih bingung-bingung, tidak menyadari bahwasanya ada dahsyatnya hasil temuan daripada ilmuwan ini. 还不知道这个危险的这个危险性Masih belum juga menyadari bahaya daripada senjata-senjata nuklir yang diciptakan ini. 但是上帝知道Tapi Tuhan mengetahui. "上帝也了解说，这个现在的武器那么厉害终有一天会毁灭我们人类Tuhan mengetahui bahwasanya senjata yang diciptakan manusia begitu dahsyatnya, bahwa suatu saat kelak bisa memusnahkan umat manusia itu sendiri. 所以呢，派仙佛来传道让我们指引我们这条回天的路。 Sehingga mengutus Buddha untuk menyebarkan Tao agar kita bisa menyadari adanya sebuah jalan untuk kembali ke kampung halaman rohani kita. 可是呢，上帝呢并没有勉强我们一定要求道，一定要修道，一定要办道。上帝没有勉强我们。 Tapi Tuhan tidak memaksa kita untuk harus memohon Tao, harus membina diri, harus melaksanakan Tao. 上帝只是派仙佛来传道，告诉我们这个消息。 Tuhan hanya mengutus para Buddha, para suci untuk datang menyampaikan kepada kita kabar gembira ini. 那要不要求道，要不要修道，要不要办道我们自己决定。 Mau tidak memohon Tao, membina diri maupun melaksanakan Tao, itu adalah kembali kepada kita sendiri. 但是结果是不一样Tapi hasilnya tidak akan sama. 这一章呢是讲这个成大章这个大道的这个伟大。 Jadi di sini atau bab yang ke-34 ini membahas kemuliaan atau menjadi agung atau menjadi mulia dari sifat atau karakteristik Tao ini. 那我们再看大象章第35章。 大象章是哪一个象的呀？是因为后期还没有看。象是应该是说那个形象的象形象的象。是大象，大的形象是这个意思。对。rupa besar, wujud besar. Bab ke-35. 这个大道之本体呢没有形象Tao yang maha agung ini tidak punya rupa, wujud. 所以呢天地万物呢无所不包Sehingga jagat raya ini tidak ada yang tidak tercakup oleh dia. 这个人的心呢往而不害，人的心呢如果能够回归到这个大道的本体Bila mana hati manusia bisa kembali kepada Tao ini. 那么这个天下呢一定怎样
安平泰呢，一定怎样？一定是非常的平安，非常的太平啊，非常的安定。Bila mana bisa seperti itu, hati manusia kembali kepada Tao, maka dunia ini akan berada dalam ketentraman yang universal. 可是呢，这个享受呢，太平的快乐呢，也不可以这样子不可以有贪享受的那种心。 Tapi di saat kita menikmati ketentraman, kedamaian, kesejahteraan daripada dunia ini, kita tidak boleh serakah. Serakah untuk merasakan, menikmati ketentraman ini. 因为贪享受呢，就像这样子，就像做客一样，非常的短暂，不能够长久。 Karena bila mana kita mau menikmati atau bahasa lebih biasanya disebut hedonisme, merasakan kenikmatan daripada raga ini, kenikmatan untuk merasakan ketentraman itu hanya bersifat sementara. 只有这一点，只有这一点自信道的显现呢，才能像虚空一样。 Kita harus belajar seperti Tao ini, dia seperti sebuah jagat yang berjalan dalam waktu. 这个好像非常的淡薄没有什么味道。 Berjalan dalam segi waktu, melihat segala sesuatu itu secara tawar. Jadi seperti rasanya tawar-tawar saja. 这个 tidak ada rasa. 看呢又看不见，听呢又听不到。 Lihat juga tidak terlihat, didengar juga tidak terdengar. 可是要用呢又用不完。 Tapi bila mana mau digunakan, tidak habis dia digunakan. 这个是这个自性道的玄妙。 Inilah yang dimaksud dengan kita punya watak sejati atau hati nurani kita. Disinilah kemuliaan daripada atau mukjizat daripada Tao ini. 这个道不能够用眼睛去看，不能够用耳朵去听。 Tao ini tidak dapat menggunakan mata untuk dilihat, tidak bisa menggunakan telinga untuk didengar. 但是呢，怎么样子只能够用体悟的，你用想的又想不到。 Tapi hanya melalui sebuah penghayatan, karena bila ingin kita imajinasikan pun kita tidak akan mencapainya. 那个体悟跟想呢，这个都是心的作用，但是呢不一样。 Kita bisa menghayati dan kita bisa memikirkannya. Itu nampak semua sama dari hati, tapi dia berbeda. 用想的我们想，这个道是什么然后是什么样子我们就越想越多。 Kita memikirkan Tao itu seperti apa, bagaimana dia, makin kita pikirkan, makin banyaklah pikiran kita. 越想越多，离道就越远。 Makin banyak pikiran kita, maka dia akan makin jauh daripada Tao. 那我们研究六祖坛经这个六祖慧能有提到。 Kita bila mempelajari Sutra Altar atau Liu Zhu Tanjing, Sutra Altar daripada Patriark ke-6, Hui Neng Dashi, di sana ada menyinggung. 各位还记得吗？那个六品将军追到六祖慧能的时候yaitu ada seorang jenderal, dia mengejar daripada biksu Hui Neng ini. 六祖慧能得到五祖的衣钵之后，就开始逃命嘛Karena kita tahu dalam kisah Sutra Altar, Patriark ke-6 atau Patriark atau Mahabiksu Hui Neng ini setelah mendapatkan warisan jubah dan mangkuk daripada Patriark ke-5, beliau Patriark ke-6 ini melarikan diri atau menghindari kejaran daripada orang-orang yang mengejar jubah dan mangkuk itu juga. 然后这个全寺庙里面好几百人呢，就开始要追杀这个六祖慧能。
Di dalam kuil yang tempat pembinaan daripada Patriark ke-6 ada ratusan orang, semua pergi mengejar dia. Mau ingin merebut jubah dan mangkok itu juga. 然后呢，这个陈慧明呢，就是第一个追到六祖慧能的人。 Hui Ming atau jenderal ini, dialah orang yang pertama berhasil mengejar Patriark ke-6 Hui Neng Dashi ini. 那六祖慧能呢，看呀，来不及逃了，就把衣钵呢放在这个石头上。 Saat itu Patriark ke-6 melihat dia sudah tidak mungkin melarikan diri lagi, sudah tidak punya jalan, sudah tidak punya kesempatan melarikan diri, maka jubah dan mangkok itu diletakkan di atas batu besar. 然后人呢躲起来。 Kemudian orangnya sembunyi. 当六祖慧能把这个衣钵放在石头上面的时候呢，就讲了一句话：这个衣钵呢是代表信物大道传承的信物，怎么可以用武力？怎么可以用武力这个抢夺呢？等下师辈，这个信是相信的信吗？信物这是一个印证印证大道的传承的印证。好，是。Jadi Patriark ke-6 saat meletakkan jubah dan mangkok di atas batu ada mengucapkan sebuah kata bahwasanya jubah dan mangkok ini adalah sebuah pembuktian daripada silsilah daripada Tao. Artinya apa? Tao ini diturunkan dari satu generasi ke generasi guru berikutnya. Dan jubah dan mangkok ini adalah sebuah perwakilan atau bukti bahwa dia diwariskan kepada guru ini. 然后六祖慧能呢讲了这句话，完了呢就躲起来，跑去躲起来。 Setelah mengucapkan kata-kata itu, Patriark ke-6 langsung menyembunyikan diri. 那六祖那个陈慧明这个将军陈慧明呢，赶到来看到衣钵没有看到六祖慧能。 Saat Jenderal Chen atau Jenderal Chen Hui Ming ini melihat atau menyaksikan ada benda itu, artinya ada jubah dan mangkok diletakkan di atas batu besar. Tapi Patriark ke-6 di mana dia tidak kelihatan. 他伸手呢就要把这个衣钵拿起来。Dia setelah itu dia ingin mengambil jubah dan mangkok itu. 可是呢，他怎么样子处理呢？这个衣钵就拿不动。 Tapi dengan bagaimana dia mengeluarkan tenaga menarik, mencabut daripada jubah dan mangkok itu dari atas batu. Dua benda. 各位想他是一个将军不可能没有力对不对？ Kita bayangkan dia seorang jenderal, tidak mungkin tidak bertenaga. 可是那个衣钵他就是拿不动。 Tapi jubah dan mangkok itu tidak bisa dia cabut. 这个时候他才知道他错了，有护法神在。 Dia sadar ada dewa pelindungnya. 这个不是用武力可以抢夺的。 Jadi dia tidak boleh menggunakan kekerasan untuk merebutnya. 那个时候呢，他就心生忏悔。 Saat itulah dalam hatinya tumbuh kesadaran untuk bertobat, menyesali dan tidak mengulangi. 他就大声的叫他说行者行者就是说那个慧能这个修行者我是为法来，不是为衣钵来。 Berteriak, berseru bahwasanya pembina ini merujuk kepada Patriark ke-6 Hui Neng. Aku datang demi Dharma, bukan datang demi jubah dan mangkok ini. 这个时候呢，六祖慧能才出来。 Saat itulah Patriark ke-6 baru muncul. 然后呢，六祖慧能就请示不是陈慧明就请示这六祖慧能这个佛法的传承是什么样子？ Saat itu Jenderal Chen ini bertanya, bagaimanakah Buddha Dharma itu diwariskan? 什么是我陈慧明的这个本来真面目？ Apa yang merupakan roman asal atau watak asli daripada aku Jenderal Chen ini? 那六祖慧能就想，你想要体会知道自性，你想要认识自己的自性，你想要明心见性，那你先静下来，把心静下来。
Bila mana kamu, Jenderal Chen, ingin mengetahui watak sejatimu sendiri, kamu terlebih dahulu harus menenteramkan hatimu dulu. 你先把心静下来，我再跟你讲。 Bila hatimu sudah tenang, baru aku bicara dengan kamu. 过了一段时间以后，六祖慧能在跟陈慧明讲，不思善，不思恶，那个时候就是你本来的真面目。 Setelah beberapa waktu, barulah Patriark ke-6 berkata kepada Jenderal Chen ini, bukan yang baik, bukan yang buruk. Pada saat itulah adalah watak sejatimu. 所以道在我们身上，你不要去想不好，你不要去想好，好坏你都不要想，清净的当下就是我们本来的真面目。 kamu jangan berpikir yang baik, kamu jangan berpikir yang buruk. Pada saat kamu tenang itu, pada saat kamu tentram hatimu, itulah adalah watak sejatimu. 那这个就是要靠心去体会，你的心要静下来，你才能够体会到这一句话。 Jadi kita harus dengan hati kita yang tentram, yang tenang, baru kita bisa menghayati perkataan daripada Patriark ke-6 tadi. 可是呢，我们现在的人的心呢，不容易静下来。 Tapi kita manusia sekarang sangat sulit bagi hati kita menjadi tenang. 这个一定要眼睛要有东西看，一定要耳朵要有声音听。 Mata harus melihat sesuatu, ada objek yang dilihat. Telinga harus mendengarkan sesuatu. 这个身体呢，一定要有事情来做。 Dan badan kita harus ada melakukan sebuah aktivitas. 这样我们心呢才会安定下来。 Dengan begitu baru hati kita bisa tenang. 那我们心就安定在这个事情上面，安定在这个东西上面，安定在这个声音上面。事实上，这个声音、这个东西、事情都没有了，我们心就不安了。 Jadi kita punya hati tenang di barang ini, tenang di musik ini, tenang di aktivitas ini. Jadi hati kita itu tenang berdasarkan ada benda-benda atau objek itu. Tapi bila objek-objek itu telah tidak ada, hati kita kembali tidak tenang. 我们一般人，我们心呢就这样寄托在这个我们拥有的一切的东西上面。 Umumnya kita akan melepaskan atau mengandalkan hati kita itu berdasarkan pada sebuah objek. 好像我们有财产啊，我们有房子啊，我们有太太呀，我们有孩子啊，我们心呢就在这上面。 Seperti kita punya harta benda, kita punya istri, kita punya anak, hati kita berada di mereka itu semua. 如果哪一天这些都没有了，我们心受不了了。 Bila mana suatu hari mereka-mereka itu telah tidak ada, hati kita juga tidak bisa terima. 这个就是我们迷失了自己的一个很好的见证啊。 Jadi ini adalah pembuktian daripada kita sebenarnya sudah menuju kesesatan atau kehilangan arah. 现在呢，我们得到了，我们修到了，我们心呢由安在外面呢，要返回来安在我们的自性。 Jadi kita hari ini sudah punya kesempatan memohon tau, membina diri. Dan kita awalnya punya hati yang bisa tentram karena objek di luar atau benda di luar. Sekarang kita tahu bagaimana menariknya kembali untuk mententramkan di dalam hati kita sendiri. 只要我们能够安在自己自性，那外面的东西怎么样子变化，我们的心呢都会怎样子会如如不动。 Bila kita bisa mengembalikan kepada watak sejati kita, tentram dalam watak sejati kita, bagaimanapun perubahan di luar sana, kita itu teguh, tidak tergoyahkan. 那这个如如不动呢，才能够生出妙智慧，帮助所有跟我们有缘没有缘冤亲债主都能够帮助他们。 Dengan hati yang telah kembali kepada watak sejati yang tidak tergoyahkan tadi itu, kita akan bisa membantu lebih banyak orang-orang atau yang berkejodohan dengan kita. Termasuk
如果我们不能够这样子，那我们呢没有那个能力去帮助别人，我们自己都不能够帮助自己，也没有能力帮助别人。 Barulah muncul kearifan. Bila mana kita tidak bisa mencapai level tentram di dalam watak sejati kita, maka sulit bagi kita untuk melangkah keluar membantu orang lain. 好，那今天就到这边了哈。Hari ini sampai di sini untuk 2 bab ini. 接下来你们去讨论哦。 Selanjutnya kita bisa mendiskusikannya. 陈讲师春达 kepada Chen讲师。好，谢谢田老师慈悲。Ya, Kue Chen Chen, untuk topik ini tadi Chang Shi kan dalam di Bogor itu hujan besar katanya, ya memang tidak ada listrik, sehingga untuk topik ini Pandita Welasasi menjelaskan kepada kita. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Kita akan berdiskusi bersama dengan Pandita. Sisi. Kita masih punya waktu 21 menit. Ya, silakan Kue Chen Chen. Kue Chen Chen, silakan. Tidak ada yang mau menanyakan? Masih tersisa waktu 20 menit.陈讲师好，各位学生大家好，李安师好。Oh, Chang Shi udah masuk ya? Ini masih Chang Shi hao. pakai apa? Ini masih mati lampu, Oke. masih pakai handphone, tapi kelihatannya baterainya akan habis. Semoga Oke. bisa bertahan ya, Chen Jiang Shi. 好，感谢李安师慈悲，感谢各位前贤。Pertanyaan itu ada yang kemarin ada yang Yahoo bertanya. Katanya sama seperti pertanyaan sebelumnya, apakah tahu itu kalau dibilang tahu itu tidak berperasaan, lalu apakah kita membina dirinya itu harus bagaimana gitu dia tanyanya. Chen Jiangshi. Oke. 好，silakan Chang Shi. Ya, karena hari ini sebenarnya chapter 34 ini dengan satu cerita ya, karena Pandita tadi sudah berwelasasi, Hoshie ingin menyampaikan satu cerita sebelum baterai ini habis. Jadi Hoshie ingin belajar, 感谢天师的，感谢老前人、前老大的，感谢点师各位点师慈悲，感谢各位前贤诚心。Ada satu cerita ya yang sangat menarik sekali, yaitu salah satu dari pengikut Buddha yang pertama, namanya Anantapani.
Pindata kalau nggak salah ya, maaf kalau salah sebut, Ananta Pindata kalau nggak salah. Beliau itu termasuk adalah murid biasa. Tetapi beliau sangat suka sekali menyumbang, berderma kepada Buddha. Suatu kali karena dia ingin membeli satu taman yang sangat bagus sekali untuk dipersembahkan kepada Buddha, sedangkan dia adalah memang orang yang pada waktu itu sangat kaya raya sekali, sedangkan pangeran ini pemilik dari taman ini tidak ingin menjualkan taman ini. Tapi dia sangat ingin, karena taman itu sangat bagus, dia ingin mempersembahkan kepada Buddha. Syarat dari pangeran itu adalah bahwa dia harus menutup seluruh tanah itu dengan uang emas. Baru tanah ini akan dijualkan kepada dia. Jadi dia bilang baik. Kemudian dia menggunakan seluruh emasnya menutupi seluruh tanah itu. Dan dia kemudian ada sebagian lagi yang tidak cukup untuk ditutupi. Dia mau pulang ambil uang mau nutup lagi. Pangeran itu terkejut oleh ketulusan dan keseriusannya. Sebenarnya pangeran itu hanya ingin membuat dia nggak jadi beli. Mana ada orang yang begitu gila mau menutupi seluruh tanah itu hanya untuk memberikannya kepada Buddha. Dia nggak percaya. Jadi tetapi kemudian dia melihat ketulusan dari beliau ini, lalu dia mengatakan sudahlah, yang tanah sisanya ini anggap saya yang menyumbang. Dan demikianlah murid yang satu ini tidak berhenti untuk melayani Buddha. Sampai suatu saat kekayaannya sudah sangat berkurang sekali. Kalau dalam levelnya para orang kaya, hartawan yang kaya raya pada zamannya dia termasuk sudah menjadi orang biasa yang bisa disebut tidak kaya lagi. Tetapi beliau tidak berhenti memberikan bantuan dan derma kepada Buddha. Sampai suatu saat beliau pulang ke rumah, itu malaikat pelindung yang biasa melindungi rumah ini, keluarga ini, itu penjaga pintunya, dia merasa kecewa dengan perilaku dari majikannya ini. Jadi dia begitu majikannya ini datang, dia mengatakan kepada dia, kamu buat apa menyumbang seluruh harta kekayaan kamu sehingga menjadi tidak kaya lagi, dan sekarang kamu masih tidak berhenti menyumbang. Lebih baik kamu sekarang rajin-rajin lagi pergi cari uang dan menjadi kaya raya lagi kayak dulu, katanya. Dan Ananta ini marah kepada pelindung di rumah dia, malaikat pelindung ini. Dia setengah mengusirnya keluar dari rumah. Katanya jangan mengurusi urusan saya. Dia tidak sama sekali goyah keyakinannya. Kemudian malaikat pelindung ini setelah keluar dari rumah itu, dia menyesal karena dia ingin kembali lagi. Lalu dia berunding dengan Raja Langit. Bagaimana caranya supaya dia bisa kembali. Kemudian Raja Langit mengusulkan, karena Ananta ini punya kapasitas juga, sehingga dia bisa mengusir malaikatnya ini, pelindungnya ini. Dewa pelindung lah mungkin disebutnya. Kemudian Raja Langit mengusulkan, beliau mengatakan bahwa di tempat mana ada banyak sekali orang yang berhutang dari kehidupan lampau dan sekarang kepada Ananta ini. Kumpulkan itu dan pulangkan kepada Ananta. Kemudian leluhurnya Ananta itu dahulu ada harta-harta yang terkubur di lautan, ambil dan kembalikan. Kemudian ada di mana ada harta milik orang yang sudah nggak ada pemiliknya lagi. Usahakan Bupau ini berikan kepada Ananta. Sehingga dalam waktu singkat, Ananta kemudian menjadi kaya raya. Kembali, harta rezeki datang berlimpahan dan kemudian menjadi kaya raya kembali. Ketika dia mendengar cerita ini dari dewa pelindung dia, maka beliau membawa dewa pelindungnya ini menemui Buddha. Kemudian Buddha mengatakan bahwa memang demikianlah. Ketika seseorang berbuat amal, berbuat baik, maka
tidak akan ada yang menderita karena perbuatan amal dan perbuatan baiknya. Hanya orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik yang kemudian bisa menerima pembalasan tidak baik. Karenanya walaupun di dunia ini kita menjalankan amal perbuatan baik tanpa pamrih, tetapi langit tetap tidak merugikan kita. Kita mengatakan bahwa tatao wuqing, tatao itu tidak punya perasaan. Bukan berarti bahwa tao itu tidak ada perasaannya. Bukan berarti tao itu sadis, bukan. Tetapi tao tidak berpihak kepada manusia manapun. Semua manusia diperlakukan sama. Orang baik, orang jahat, orang cakep, orang jelek, orang pintar, orang bodoh, tahu memperlakukan sama. Bagaimana bisa sama? Karena tahu adalah hakikat yang tidak berubah. Adalah hakikat sejati yang tidak berubah. Karenanya itu tidak mungkin bagi kita untuk lolos dari hakikat karma. Karma itu pasti akan terjadi. Manusia, bagaimana hebatnya manusia pun di dunia ini, dia harus menyadari bahwa yang dia rasakan, youqing, yang ada perasaan yang dia rasakan, bukanlah yang sejati. Tetapi di balik itu ada yang sejati, cencing. Tahu itu cencing. Roh suci kita adalah cencing, adalah yang sejati, yang sebenarnya tidak berubah. Semua itu menentukan karma kita, menentukan kehidupan kita di dunia ini. Karenanya itu siklus di semesta raya ini tidak bisa dipermainkan. Siapapun tidak bisa mempermainkannya. Karenanya itu tatao uming, tatao tidak ada nama, tetapi adalah nama yang sangat besar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pandita Welasasi dari Pandita beliau. Tatao uming, tapi adalah satu gambaran besar. Gambaran yang tidak terhingga, nama yang sangat besar sekali. Adalah merupakan Maha. Maha itu artinya yang paling tinggi. Tao yang besar, Maha Tao tidak berbentuk. Tapi adalah gambaran yang paling besar. Adalah bentuk yang paling besar. Yang kekal abadi dan tidak terbatas. Sesungguhnya kita adalah salah satu makhluk di dunia ini yang beruntung. Karena di dalam diri kita, bersama diri kita itu, ada roh suci kita, ada kapasitas roh suci kita yang juga tidak bernama, tidak berperasaan, tidak berbentuk, tetapi adalah nama besar, adalah bentuk besar, gambaran yang paling besar, dan adalah kapasitas yang tidak terhingga. Jadi sesungguhnya adalah demikian. Xie Chen Jiangshi, Hou Xie Xie Xi. Oh, xie Chang Jiangshi yang menjelaskan ya. Jadi harusnya kita bisa lebih memahami apa yang dimaksud tidak ada perasaan ini ya, Kui Chen Chen ya. Jadi pengertiannya lebih luas bahwa dimaksudnya tidak berperasaan ini maksudnya adalah dia adalah satu aturan, satu yang tidak memihak gitu, Kui Chen Chen. Ya, kalau misalnya contoh orang berbuat jahat, ya walaupun mungkin ini contoh misalnya anak raja, dia berbuat salah. Nah, kalau rajanya sesuai dengan hakikat kebenaran, dia juga akan menjatuhkan hukuman terhadap anaknya, walaupun itu anaknya gitu loh. Nah, maksudnya di sini perasaan yang bisa digambarkan kurang lebih mungkin seperti itu gitu loh. Nah, biasanya orang kalau misalnya itu, wah anak raja, ya karena dia raja, ya udahlah dimaklumin aja. Nah, kalau seperti itu berarti tidak sesuai dengan hakikat kebenaran. Jadi pengertiannya tidak berperasaan itu seperti itu, adil terhadap semuanya. Mungkin seperti itu ya, Chan Jiangshi ya. Iya. Hou Xie Xie Xi. Xie Chan Jiangshi. Mungkin ada lagi Chan Jiangshi yang ingin bertanya di sini hari Ada ini. lagi satu pertanyaan yang masuk lagi, ya. Yaitu beliau mengatakan bahwa tentang mata dharma. Orang yang seperti apa yang bisa memiliki mata dharma? Pertanyaannya seperti itu. Silakan Chan Jiangshi.
Ini baterai Hosea tinggal 10 Hosea sia-sia. Ya, oke. Orang yang bisa di dunia ini, kalau Buddha menyampaikan bahwa ketika Buddha mencapai penerangan sejati setelah berhasil melawan Mara, setelah berhasil melewati proses-proses yang sangat berat, dan pada masa beliau mencapai pencerahan sejati, beliau mengatakan bahwa wah, ini adalah luar biasa sekali. Seperti kita sekarang menyadari, wah, tahu ini luar biasa. Kita punya roh suci luar biasa. Oh, laumu itu luar biasa. Dan ketika kita memahami itu, kita timbul keinginan kita seperti Buddha, timbul keinginan ingin menyelamatkan umat manusia, ingin menolong lebih banyak orang lagi. Tetapi kemudian beliau berpikir, masih banyak umat manusia, para dewa-dewi, para suci yang sangat sulit untuk bisa mengerti sesuatu yang bagi Buddha begitu simpelnya. Tetapi karena keterikatan para dewa-dewi, karena keterikatan manusia itu sangat sulit memahami ini. Karena itu Buddha mundur, memikirkan bahwa tidak perlulah acuan falun memutar roda dharma. Tetapi kemudian karena permintaan dari salah satu Brahma, yaitu salah satu Brahma di alam dewa, beliau kemudian melanjutkan berpikir bahwa ada 4 macam orang yang akan di dunia ini yang mempunyai jodoh kebudahan baik, yang seperti matanya itu hanya tertutup sedikit debu. Ketika dia menyadari, dia akan langsung mencapai pencerahan sejati. Yang pertama adalah orang yang seketika dia mendengarkan Dharma, seketika juga terbuka kapasitas kebudahannya. Orang yang demikian dikatakan memang mempunyai jodoh yang istimewa. Yang kedua adalah orang yang harus melalui bertemu dengan guru suci. Kemudian setelah berguru kepada guru suci dalam waktu yang singkat dia belajar dan kemudian dia mencapai kesempurnaan. Yang pertama tadi tidak ada gurunya. Asal ada petunjuk dari alam, asal ada petunjuk sedikit saja, beliau langsung paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ada guru yang membimbing, dalam waktu singkat dia paham. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang berguru, kemudian gurunya sangat handal, dan kemudian memberikan petunjuk yang sangat rinci, sangat detail, dan kemudian dia digembleng untuk melaksanakan. Mungkin dia harus melewati satu masa yang penuh dengan goncangan yang luar biasa, yang membuat dia bisa memahami dari satu kejadian demi kejadian terbuka kearifan dia. Demikian. Orang yang demikian salah satu contohnya adalah Milarepa. Kalau kita bisa beli bukunya di internet, itu adalah Milarepa. Milarepa adalah contoh dari orang yang kehidupan sekarang, sekarang lahir, sekarang belajar, sekarang menggembleng dirinya mati-matian, dan satu kehidupan langsung mencapai kesempurnaan. Itu adalah Milarepa. Kemudian yang keempat, itu adalah orang yang pada kehidupan sekarang tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Tetapi kalau kehidupan sekarang dia mendapat petunjuk suci seperti kita bisa ciutau, tetapi ada gangguan pada kapasitas tubuhnya, misalnya dia ada gangguan pada sennya dia, ada gangguan pada fisiknya, contohnya nggak bisa dengar, ada gangguan pada mentalnya, tetapi dia tetap melaksanakan kebaikan, tetap menjalankan, berusaha menjalankan Tao ini, maka kehidupan sekarang dia nggak bisa mencapai kesempurnaan, tetapi dia akan mencapai kesempurnaan dan kebaikan pada kehidupan mendatang. Jadi ada 4 macam orang. Yang pertama itu yang langsung mendapatkan mata dharma, yang begitu mendengar langsung ngerti. Yang kedua harus melalui petunjuk suci. Ada guru suci yang memberikan petunjuk, nggak lama kemudian mengerti. Yang ketiga itu harus digembleng karena karma di bawah sadarnya atau karma perangai dan kebiasaan buruknya, karmanya cukup berat sehingga dia harus digembleng, dihadapkan berbagai cobaan, rintangan sehingga melunasi karma buruknya dan kemudian mencapai kesempurnaannya. Yang keempat adalah yang mengalami
kekurangan secara fisik atau mental sehingga kehidupan sekarang tidak bisa mencapai, kehidupan yang akan datang tetap akan bisa mencapai. Kira-kira seperti itu. Xie Chen Jiangshi. Oh, xie Jiang Jiangshi. Jadi yang dimaksud dengan mata dharma adalah bisa melihat seperti itu ya, Jiang Jiangshi ya. Betul, betul. Bisa dengar, misalnya seperti Liu Zu tadi Pandita ada jelaskan. Seperti Liu Zu, beliau mendengarkan Tao, beliau mengatakan Tao Tao si kei. Pagi mendapatkan Tao, sore meninggal pun nggak apa-apa. Jadi yang artinya beliau itu punya mata dharma yang asal ada petunjuk, satu bait petunjuk ayat suci saja itu bisa membuka seluruh kapasitas kebudahannya. Seperti itu, Chen Jiangshi. Oh, xie Jiang Jiangshi. Oke, masih ada sisa 2 menit ini. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, Jose ingin meminta bantuan Su Jiangshi nih. Kemarin ada sempat membahas supaya ini lebih ini lagi nih, lebih konferensi apa yang dimaksudnya Wuqing ini loh. Mungkin Su Jiangshi bisa menjelaskan dari sisi karakternya. Saya silakan Su Jiangshi. Su Jiangshi. Su Jiangshi. Su Jiangshi. Su Jiangshi. Putus ya Su Jiangshi. Karena kemarin sempat berdiskusi dengan Su Jiangshi. Apa yang dimaksudnya Wuqing gitu loh. Nah ini mungkin bisa dia menjelaskan secara karakter Mandarinnya. Su Jiangshi. Masih ada nggak Su Jiangshi di ini? Harusnya masih ada ya. Chen Han Johan. Mungkin mic-nya bisa dihidupin. Ada tapi nggak ada sinyal apa? nggak tahu udah di Silakan kalau Kak Chen Jiangshi yang sampaikan. Iya, Su Jiangshi sudah masuk. Ya. Su Jiangshi silakan bisa menjelaskan dari karakter Mandarinnya apa dimaksud dengan Wuqing. Sepertinya mungkin internetnya ada masalah, nggak apa-apa, Kui Chen kita mungkin nanti untuk hari Jumat ya, ini kita coba meminta, karena ini penting penjelasan mengenai Wuqing ini kita benar-benar bisa lebih luas gitu loh ya. Nah, tadi Jiang Jiangshi sudah menjelaskan, ini diharapkan Kui Chen kita bisa lebih memahamin gitu loh. Tapi kalau dengan ada karakter Mandarinnya itu bisa dijelaskan lagi, kita lebih oh ya benar ya begitu ya. Iya. Karena orang betul. Chen Jiangshi ini ada satu pertanyaan lagi masuk. Memang perlu ya, karena saya juga pernah beberapa kali mendapatkan penjelasan dari Su Jiangshi beliau tentang karakter Chinese yang mewakili. Penjelasannya itu sangat menarik untuk dipahami dan bisa membuka wawasan kita secara langsung. Ini ada satu pertanyaan lagi, Chen Jiangshi. Ya, silakan Chen Jiangshi. Ya, dia itu pertanyaannya apa yang dimaksud dengan kosong? Mengapa apa yang dimaksud dengan kosong? Apa perbedaan kosong hampa sama kosong gaib? Silakan Chen Jiangshi. Kosong apa? Kosong gaib. Aduh, ini nggak gampang nih jelasinnya. Kalau dari pendapat Husi ya, kosong hampa tuh pengertian kita tuh benar-benar tidak ada gitu loh, tidak ada isinya gitu loh. Tapi sebenarnya yang di dalam kosong yang kita maksud di sini, walaupun kosong sebenarnya ada dia itu. Anggap seperti inilah, kita melihat seperti udara. Kita melihat udara kan kagak ada dia, tapi dia ada.
Ya kan, kita misalnya lihat di dalam satu ruangan, kosong kan, sama sekali kosong. Nah, kita kalau kita di bumi lah ya, kita bicara kita di bumi gitu. Kita lihat dia kosong, tapi di situ kan ada udara. Dan udara ini kan tidak bisa kita lihat. Nah, itulah yang dimaksud kegaiban yang seperti itu menurut saya ya. Kegaiban yang dia tidak ada tapi ada gitu loh. Nah, seperti Sakyamuni kan yang kemarin minggu lalu saya udah ada berbagi. Dia mengatakan air ini ada kehidupan. Nah, secara kasat mata kita lihat tidak ada apa-apa. Tapi setelah orang bisa menciptakan mikroskop, oh ternyata ada. Di dalam itu ada gitu loh. Nah, sehingga boleh dikatakan kegaiban ini, kosong yang gaib inilah sebenarnya yang mewakili tahu itu, Wei Chen. Nah, kalau dibalikin lagi, dikatakan kalau kita sudah masuk ke kapasitas kebudahan kita, ya kosong gaib inilah yang sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Cuman ya kita kalau belum bisa sampai ke sana, Wei Chen, yaitu kita selalu beranggap bahwa kosong itu ya hampa yang benar-benar tidak ada. Gitu. Mungkin penjelasan Hosea seperti itu ya, yang mungkin boleh ditambahin sih. Hosea, kosong hampa itu adalah 7 indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, rasa, bentuk itu adalah kosong yang sebenarnya. Semua yang ada di bawah sadar kita itu semuanya sebenarnya berasal dari kosong, tetapi tersimpan di bawah sadar kita. Kita anggap itu ada. Kemudian kita jalankan keluar, kita laksanakan keluar. Ujung-ujungnya itu hanya akan menyebabkan karma yang semakin buruk bagi diri kita. Kita menganggap kosong segala sesuatu yang ada dalam seluruh kehidupan kita, misalnya perasaan kita, pikiran kita yang terikat, segala kita anggap itu adalah yang sejati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita anggap yang sejati. Padahal mata kita ini bisa melihat, tapi mata kita tidak punya memori. Telinga kita bisa mendengar, tapi telinga kita tidak punya memori. Memori ini semuanya masuk ke bawah sadar kita. Dan bawah sadar kita pun itu bukan yang kekal, bukan diri sejati. Memang bagian dari roh suci, tapi bukan diri sejati. Jadi akibatnya karena kita nggak sadar, kita harus mengikuti semua yang kita simpan di bawah sadar kita, hidup kita mengikuti itu. Perasaan, pikiran, pencerapan kita mengikuti itu. Karena kita mengikuti itu, maka kita akan terikat. Karena kita akan terikat, kemudian kita akan terus menderita dalam proses yang ada, tidak ada, lahir, mati, tidak ada habisnya. Itu namanya kosong hampa. Karena mau sampai 1000 tahun lagi pun kita hidup, kita hanya akan berakhir dengan kosong dan tidak ada apa-apa. Harus balik lagi ke dunia ini. Datang lagi karena dorongan karma. Tetapi yang dimaksud dengan kosong gaib itu adalah uci. Uci, kenapa disebut uci? Itu u yang paling atas, paling tinggi, itu akan menimbulkan yang sejati. Jadi sesuatu yang sudah kosong sampai ke yang paling tinggi, yang paling top, paling maksimal, itu baru akan menimbulkan ada yang sejati. Jadi ketika kita diminta melepas, bukan melepas supaya diri kita jadi kosong, hampa, ucing, begitu bukan. Tetapi kita betul-betul bisa mengembalikan kita punya kapasitas sejati kita, cencing kita. Bukan hanya main-main di dalam perasaan, pikiran, pencerapan yang sifatnya sementara. Kita menghadapi masalah, kita hadapi dengan tenang, tetapi kita tidak larut, tidak terikat, tidak masuk ke dalam masalah itu, dan tidak ada habisnya berputar seumur hidup kita dalam masalah itu, tidak demikian. Nah, kita bisa pikul, kita bisa lepas, karena kita tahu itu tidak kekal. Kita bisa setiap saat, setelah menyelesaikan masalah, kita kembali kepada mengosongkan yang tidak kekal, dan kembali kepada kapasitas kebudahan kita untuk membangkitkan yang sejati. Kira-kira seperti itu. Jadi penjelasan An, ini sudah lebih konferensif ya. Ya, siapa ini Vincent? Xie Jinping. Oh ya. Xie Xiong, Ning Hao. Ya.
江讲师晚安。 Ya, ada Tian Ya, Chuan各位 Si, ada para Tian Chuan Si. ya, beliau. Tian Chuan Si, Ya. 各位先生晚 Ya. 安。Hosea ingin bertanya nih sebelumnya. Yang Ya, bertanya Hosea. tadi itu Chen Jiangse itu dari Yente bukan? Umat Yente bukan? Yang waduh nggak ingat nih. Yang barusan tadi, benar nggak yang bertanya? Oh, bukan. Itu beliau langsung chat ke Hosea. Oh chat ya. Oke. Iya. Hosea yang Hosea pingin menjelaskan sedikit, bukan menjelaskan lah ya, yang bodoh ini pingin ada pendapat Hosea yang pingin Hosea ungkapkan. Iya. Di grup ini kalau diizinkan gitu loh. Chen Yangse boleh nggak Chen Yangse? Ya, silakan waktunya. Hosea punya baterai tinggal 3%. Kalau putus mohon maaf, mohon dimaklumin. Ya, ini pendapat Hosea. Hosea melihat itu kosong hampa sama apa tadi? Kosong apa tadi? Kosong hampa sama Sen Kong Miao yo. Kosong tapi gaib. Ya, kosong hampa, kosong gaib itu Hosea yakin itu. Pasti yang bertanya itu ada baca buku Liu Chu Tancing. Jadi sebenarnya di sini Hosea mau memadukan bahwa menurut Tao Te Ching ya, versi daripada Chen Jiangse itu betul sekali sama yang dijelaskan oleh Chen Jiangse itu betul sekali. Tapi di Liu Chu Tancing itu ada dijelaskan bahwa kosong hampa itu lebih condong ke samadhi pada saat kita meditasi. Jadi kosong hampa itu pikiran kita tuh gong gitu loh, kosong nggak ada apa-apa. Tapi kalau kosong gaib itu adalah dia lebih arahnya ke kebijaksanaan atau lebih arahnya ke cung gitu loh. Jadi dia nggak kosong sama sekali. Seperti kayak kita cerencing cuo, kita masih memikirkan itu ada sanpao. Kita masih konsentrasi di pintu suci kita. Itu dia bukan itu artinya kosong gaib. Kalau versi Hosea yang Hosea ajarkan biasanya di Liu Chu Tancing gitu loh ya, ke mahasiswa kemana. Tapi kalau dia kosong hampa itu dia kosong, dia nggak mikir apa-apa. Nah, jadi ibaratnya itu dia nggak mikir apa-apa, kosong, nggak ada objek di dia, dan itu mungkin setan juga bisa masuk gitu loh pada saat dia meditasi. Tapi pada saat dia meditasi dengan kosong gaib itu lebih arahnya ke kebijaksanaan atau kita sebut sebagai cung. Karena arah dari Liu Chu Tancing itu adalah cung. Demikian pendapat Hosea, mohon dikoreksi. Jiang Yangse sama Chen Yangse, xie. Xie itu Yangse Cepe, mohon maaf itu Yangse Cepe ya. Karena Hosea ada baca itu, Hosea juga ingin meluruskan sedikit gitu loh. Jadi itu kosong. Ya, Hosea rasa yang bertanya pasti sudah baca buku Liu Chu Tancing itu ada di Liu Chu Tancing itu kosong gaib sama kosong hampa. Kue Chenxian. Jadi ini bisa membuka wawasan kita ya, Kue Chenxian-nya. Kita mau lihat dari penjelasan ini. Kalau tadi yang bisa Hosea mengambil satu benang emas, tadi yang dijelaskan oleh Chen Jiangse, hampa itu Kue Chenxian, jangan kita artinya pada saat kita tujuannya mau pulang, tapi akhirnya kita tidak pulang, hampa, kosong yang kita dapat nih kosong nih. Akhirnya berputar lagi ke tahun 26 jalur tumi melahir. Tapi kalau kita mengerti artinya kosong yang cenpong, kosong asli, kosong gaib itu kejencian, inilah kita bisa kembali ke kapasitas roh kita yang sejati, kapasitas Buddha kita bisa kembali. Sama juga kalau kita kaitkan dengan apa yang dijelaskan oleh tambahan dari Syed Hanju, kosong yang kita benar-benar kosong, tidak pikirin apa-apa, Kue Chenxian itu tidak ada maknanya gitu loh. Tapi kalau kosongnya kita adalah kosong yang kita bisa meningkatkan kebijaksanaan kita, Kue Chenxian, kearifan kita, nah itulah arahnya akan menuju ke kapasitas roh sejati kita atau kapasitas Buddha kita. Oke, Kue Chenxian, hari ini sampai di sini. Bila mana Anda masih ada lagi pertanyaan, silakan Anda boleh WA. Tapi sebelum kita selesaikan ini, tentu tadi sudah menjelaskan kepada kita, mungkin kita minta sedikit sepelah menutup ya topik hari ini, karena kita juga tadi ada sedikit diskusi dan Pandita harusnya juga mendengarkan. Kami Kung-Ching dimaksud sepe untuk Jielun dimaksud sepe. 好，这个江讲师陈讲师大家
晚上好哈。莲师慈悲，莲师对不起哦，今天那个弃电了，请莲师多多包涵，可以全学多多包涵，谢谢莲师。没有关系，谢谢谢谢，老母慈悲嘿。那个我们研究经典哈，最主要我们要知道哈，研究经典就是在研究我们的自信啊。Ya, silakan Dalam Jiang bermain. mempelajari, Jesse dan Jiangsi. 谢谢。 Dalam mempelajari Dharma hati, yang paling penting adalah kita fokus pada kita punya hati sejati. 那为什么要研究这个经典呢？ Mengapa harus mempelajari Dharma hati atau kitab suci? 就是要让我们认识自己，Adalah untuk kita mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. 回归到本来的自性良心。 Kembali kepada kita punya nurani atau watak sejati kita. 那能够用自性良心呢来做人，来做事。 Benar-benar kita bisa melaksanakan hidup kita berlandaskan nurani sejati kita dan menyelesaikan seluruh kehidupan kita dengan baik. 那跟我们现在没有研究经典有什么差别呢？ Dengan kita sekarang tidak belajar tentang kitab suci, apa bedanya? 我们现在人现在这个环境很多压力啊，很多烦恼，很多痛苦啊。 Kita orang saat sekarang ini banyak sekali beban dan banyak sekali kerisauan. 也许你现在呢正处在顺境，你现在不觉得哪里有什么压力啊，哪什么烦恼啊？你现在没有什么烦恼。 Mungkin pada saat sekarang ini kita merasa bahwa kita masih lancar hidup-hidup kita sehingga tidak ada kerisauan apapun. 可是生命无常啊， Tetapi kehidupan di dunia ini tidak kekal. 没有永远的顺境啊。 没有永远的这个顺境， Mungkin Jiang punya sudah lowbat, sudah ini kali, sudah putus kali ya. Jadi maksudnya tidak ada kelancaran yang selamanya. 你现在健康不代表永远健康啊。 Hari ini kita sehat tidak menunjukkan bahwa selamanya kita bisa sehat terus. 你现在平安不代表会一直平安啊。 Kita hari ini aman bukan berarti kita selamanya bisa aman-aman saja. 现在你所拥有的一切不是永恒的啊，永有一天会离开，我们必须要放下。 Ya, sekarang kita semuanya kita ada, bukan berarti ini semuanya milik kita yang bisa kita terus ada gitu. Karena suatu saat ini pun akan kita tinggalkan nanti. 所以如果忽然间无常一到来，你怎么样呢？你所有你都放不下，还是要放下？ Ya, kalau misal suatu saat yang namanya ketidakkekalan ini datang, artinya kehidupan kita ini akan berakhir, apapun yang kita ada, harusnya juga semua kita tinggalkan. 所以你现在拥有越多，你就越执着。 Ya, sehingga dikatakan semakin kita banyak mempunyai yang materi ini, kita akan semakin terikat. 你越执着，无常一到，你就越痛苦。 Nah, semakin kita terikat saat berakhirnya kehidupan ini, Anda akan sangat menderita. 你有多执着，就有多痛苦。 Semakin besar kemelekatan kita, semakin besar penderitaan kita. 所以老母慈悲呢，让我们呢有这个机会研究这个经典，回归自性。 Nah, sehingga Laumu Tuhan berbelas kasih, jadi kita bisa mempunyai kesempatan mempelajari kitab suci ini supaya bisa kembali ke aku yang sejati. 早一天开悟，早一天放下。
Semoga semakin cepat kita bisa tercerahkan, terus semakin cepat kita bisa melepaskan. 我们能够开悟，能够放得下，那你就自在了。 Ya, kalau kita bisa tercerahkan, kita bisa melepaskan, nah itu kanlah dikatakan kita bebas. 啊，那这个快乐是永恒的。 Ya, dengan demikian mendapatkan ini, kebebasan ini adalah kebebasan kebahagiaan yang abadi. 所以我们必须要研究经典，体会自性。 Oleh sebab itulah kita perlu mempelajari kitab suci. Tujuannya seperti itu untuk mengerti aku yang sejati. 帮助自己，也帮助我们的亲朋好友。 Ya, membantu diri sendiri juga membantu teman dan keluarga kita. 甚至于我们不认识的众生。 Bahkan membantu umat manusia yang tidak kita kenal. 我们互相勉励哈，好， Kita 祝福 saling 大家。 berbagi. Terima kasih, 谢谢Tuan Sucepe. 谢谢老母慈悲。 Terima kasih kepada Tuan Sucepe, Chang Jiangse, kepada Su Jiangse, kepada Xie Tanju yang tadi berbagi dengan kita. Nah, sebelum kita akhirin, alangkah baiknya kita berterima kasih kepada Laumu ya, Kue Chen Chen I, Siang Laumu, San Cikung, I Cikung, Cai Cikung, San Cikung, silakan duduk Kue Chen Chen. Hari ini pembahasan topik bab 34 sampai di sini, dan kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat. Dan terima kasih kepada Wadah Ketua Pususi Kusa, khususnya Chang Jiangse, juga Welasasi dari Pandita.